Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam edisi belajar dari rumah dengan mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Sebelum memulai materi pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, minimal nama. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Bagaimana mau sayang, kenal aja tidak. Nama Ibu Dewi Wanarsa. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran jarak jauh dalam jejaring atau daring dengan metode literasi dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur dan berani mengemukakan pendapat, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan konsep gerak, yang kedua menghitung jarak tempuh dan perpindahan suatu benda, dan yang ketiga menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Jadi 3 inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, selanjutnya konsep yang pertama yaitu gerak. Suatu benda dikatakan bergerak bila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi dia yang dikatakan bergerak bila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi posisinya berubah. Kemudian benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan. Lintasan dapat berupa lintasan lurus, kemudian melingkar atau parabola, ataupun tidak beraturan. Kemudian pada bab ini kita akan khusus mempelajari gerak benda pada lintasan yang lurus atau gerak lurus. Benda yang bergerak pada lintasan lurus melibatkan 3 dimensi, yaitu waktu atau T, kemudian jarak atau S, dan kecepatan atau V. Nah, inilah konsep dari gerak. Yang kedua, konsep jarak dan perpindahan. Coba kamu hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat berangkat dari rumah ke sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu konsep tentang jarak dan konsep tentang perpindahan. Jarak itu apa? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda pada saat bergerak. Berikutnya adalah perpindahan, adalah besarnya jarak yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir. Jadi berbeda dengan jarak. Kalau perpindahan itu mana posisi awal dan mana posisi akhir. Berikan contoh, misalkan kita bergerak dari A ke B lalu ke C. Ini dalam suatu segitiga kita bergerak. Maka jarak tempuh yang kita lakukan adalah atau kita lalui adalah dari A ke B kemudian ke C. Jadi jarak tempuhnya apa? A, B, dan C. Jadi inilah panjang lintasan kita. Berikutnya perpindahan yang mana? Perpindahan dari A ke C, yaitu mengapa demikian? Karena posisi awalnya dari A, posisi akhirnya adalah C. Jadi A ke C ini adalah disebut dengan perpindahan. Oke, kita ke contoh sekarang. Seorang siswa bergerak meliling lapangan sepak bola yang berbentuk segi 4 seperti gambar berikut. Mula-mula bergerak dari A ke B sejauh 12 meter, kemudian dari B ke C sejauh 5 meter, kemudian dari C ke D 12 meter, dan dari D ke A sejauh 5 meter.
Kemudian permasalahannya adalah berapa panjang lintasannya, B berapa jarak jauh yang ditempuh siswa, C berapa meter perpindahannya. Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, kita panjang lintasannya adalah berapa? Tentu saja kita tinggal menjumlahkan berapa panjang lintasan dari A, B, C, D kembali ke A. Jadi semuanya dijumlahkan menghasilkan 34 meter. Kemudian jarak yang ditempuh siswa berapa? Jarak yang ditempuh adalah, harus lihat kembali, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti jarak yang ditempuh sama dengan panjang lintasan. Jadi sama dengan 34. Oke, kira-kira udah jelas ya. Sedangkan perpindahannya berapa? Lihat kembali bahwa perpindahan itu adalah apa? Posisi awal dan posisi akhir. Karena posisi awal dan akhir sama, maka perpindahannya itu adalah 0. Kita lanjut yang kedua, konsep kelajuan dan kecepatan. Oke, perhatikan di sini. Apa itu kelajuan? Apa itu kecepatan? Nah, ini sering kadang-kadang di masyarakat dicampur adukan antara kelajuan dan kecepatan. Oke, untuk lebih paham, apa itu kelajuan? Perbandingan jarak yang ditempuh dengan selang waktu. Jadi jarak dibagi dengan waktu. Kemudian kalau kecepatan, perpindahan suatu benda dibagi waktunya. Jadi kalau kecepatan, perpindahan dibagi waktu. Sedangkan kalau kelajuan, jarak dibagi waktu, kecepatan perpindahan dibagi waktunya. Kalau kelajuan termasuk besaran skalar, di kelas 7 sudah dipelajari. Kemudian hanya memiliki nilainya saja. Sedangkan besaran kecepatan memiliki besaran vektor, dia memiliki nilai dan arah. Untuk cara mengingatnya, besaran vektor, kecepatan sama-sama ada V-nya, kemudian vektor. Perbedaan yang ketiga, mengukur jarak tempuh setiap satuan waktu dengan speedometer. Sedangkan kalau mengukur perpindahan menggunakan dengan GPS atau Global Position System. Ini sering kita salah kaprah berapa kecepatannya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas mengenai persamaan kelajuan dan kecepatan. Kalau tadi perbedaannya, sekarang persamaannya. Nah, persamaannya kelajuan dan kecepatan sama-sama berkaitan dengan gerak. Kemudian satuannya sama, meter per sekon. Mengapa sama? Kita lihat dari definisi tadi, kelajuan jarak per waktu. Jarak lambangnya dengan S, T, waktu. Jarak dalam meter, waktu dalam detik. Kemudian kecepatan lambangnya V, kemudian delta S per T atau perpindahan per waktu. Perpindahan kita ukur dengan menggunakan meter, waktu dengan menggunakan sekon atau detik. Oke, kita ke rangkuman. Yang pertama, gerak adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi ini pengertian dari gerak. Kemudian yang kedua, perpindahan adalah besarnya jarak yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir. Ingat itu ya. Kemudian yang ketiga, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Kemudian yang keempat, kelajuan dan kecepatan sama-sama berkaitan dengan gerak, melibatkan satuan jarak tempuh dengan rumus P sama dengan S per T atau V sama dengan delta S per T.
Oke, itu materi kita pada hari ini. Ibu rasa cukup. Pesan Ibu, baca kembali buku paket IPA dengan baik, kemudian tuliskan kembali atau catat materi yang kamu anggap penting dalam tayangan tadi. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kemudian kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa like and subscribe. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.